Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupita Tari Rejeki, NPM A1D020008 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1A. Di sini saya akan melakukan praktikum di rumah saja dengan judul Gerak Melingkar. Adapun tujuan praktikum kita yang pertama yaitu memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak melingkar. 2. Mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. 3. Menemukan hubungan antar besaran pada gerak melingkar. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu beban 50 gram, beban 100 gram, beban 200 gram, tali nilon, penjepit kertas, pulpen yang sudah dibuka kedua tutupnya, stopwatch, dan penggaris. Langkah yang pertama yaitu dimasukkan tali nilon ke dalam pulpen. Kemudian diikat beban 50 gram pada bagian bawah tali sebagai beban tetap. Kemudian diikat beban 100 gram sebagai beban putar. Diukur panjang tali 30 cm dari beban putar ke tabung pena. Jepit tali bagian bawah yang dekat ke tabung pena dengan menggunakan penjepit kertas. Hidupkan stopwatch ketika mulai memutar beban secara horizontal dan dimatikan stopwatch ketika sudah mencapai 10 putaran. Waktu yang didapat yaitu 7 detik. Untuk pengulangan yang kedua dilakukan langkah yang sama. Didapatkan waktu yaitu 7 detik. Untuk pengulangan yang ketiga juga dilakukan dengan langkah yang sama. Didapatkan waktu yaitu 6,98 detik. Dicatat waktu yang terbaca dari masing-masing percobaan ke dalam tabel pengamatan. Kemudian diganti beban 100 gram dengan beban 200 gram. Kemudian diukur panjang tali 30 cm dari beban putar ke tabung pena. Kemudian dijepit tali bagian bawah yang dekat ke tabung pena dengan menggunakan penjepit kertas. Kemudian dihidupkan stopwatch ketika mulai memutar beban secara horizontal dan matikan stopwatch ketika sudah mencapai 10 putaran. Didapatkan waktu yaitu 7,68 detik. Untuk pengulangan yang kedua dilakukan dengan langkah yang sama.
Didapatkan waktu yaitu 7,84 detik. Untuk pengulangan yang ketiga dilakukan dengan langkah yang sama. Didapatkan waktu yaitu 7,65 detik. Kemudian diukur panjang tali 15 cm dari beban putar dengan menggunakan beban yang sama, yaitu beban 200 gram. Tali bagian bawah dengan menggunakan penjepit kertas. Kemudian, hidupkan stopwatch ketika mulai memutar beban secara horizontal dan matikan stopwatch ketika sudah mencapai 10 putaran. Didapatkan waktu yaitu 5,90 detik. Untuk pengulangan yang kedua dilakukan dengan langkah yang sama. Didapatkan waktu yaitu 6,15 detik. Untuk pengulangan yang ketiga dilakukan dengan langkah yang sama. Didapatkan waktu yaitu 6,53 detik. Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, didapatkan hasil yang dicatat pada tabel pengamatan 5.1, 5.2, dan 5.3. Pada tabel 5.1 dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali dengan massa beban tetap masing-masing pengulangan yaitu 50 gram dan massa beban putar masing-masing pengulangan adalah 100 gram dengan jari-jari masing-masing yaitu 30 cm. Waktu untuk 10 putaran pada percobaan pertama didapatkan waktu yaitu 7 detik dan pada percobaan yang kedua juga didapatkan waktu 7 detik dan pada percobaan yang ketiga didapatkan waktu yaitu 6,98 detik. Untuk periode pada percobaan pertama didapatkan yaitu 0,7 second dan pada pengulangan yang kedua didapatkan 0,7 second. Dan pada pengulangan yang ketiga didapatkan yaitu 0,698 sekon. Untuk kecepatan sudut, pada percobaan pertama didapatkan yaitu 8,97 dan pada percobaan yang kedua juga didapatkan hasil 8,97 dan pada pengulangan yang ketiga didapatkan 8,99. Untuk kecepatan linier, pada percobaan pertama didapatkan hasil yaitu 2,69 dan pada percobaan kedua didapatkan yaitu 2,69 dan pada percobaan yang ketiga didapatkan 2,70. Pada tabel pengamatan 5.2 juga dilakukan dengan 3 kali pengulangan dengan menggunakan massa beban tetap yaitu masing-masing 50 gram, massa beban putar 200 gram pada setiap masing-masing pengulangan dan jari-jari pada masing-masing pengulangan 30 cm. Waktu untuk 10 putaran pada percobaan pertama didapatkan 7,68 detik dan pada pengulangan yang kedua yaitu 7,84 detik dan pada pengulangan yang ketiga yaitu 7,65 detik. Untuk periode didapatkan pada percobaan yang pertama yaitu 0,768, percobaan yang kedua yaitu 0,784 dan percobaan ketiga yaitu 0,765.
Untuk kecepatan sudut, pada percobaan yang pertama didapatkan hasil yaitu 8,17 dan pada percobaan yang kedua didapatkan yaitu 8,01 dan pada percobaan yang ketiga didapatkan 8,20. Untuk kecepatan linier, pada percobaan pertama didapatkan hasil yaitu 2,45, pada percobaan kedua yaitu 2,40 dan pada percobaan yang ketiga yaitu 2,46. Pada tabel pengamatan 5.3 juga dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali dengan masa beban tetap masing-masing pengulangan yaitu 50 gram dan masa beban putar tetap sama yaitu 200 gram. Hanya saja di sini setiap pengulangan menggunakan jari-jari sebesar 15 cm. Sehingga waktu untuk 10 putaran pada percobaan pertama yaitu 5,90 second, pada percobaan yang kedua yaitu 6,15 second, dan pada percobaan yang ketiga yaitu 6,53 second. Untuk periode, pada percobaan yang pertama dihasilkan periode yaitu 0,59, percobaan kedua 0,615, dan pada percobaan ketiga 0,653. Untuk kecepatan sudut pada tabel 5.3 terdiri dari 3 hasil. Yang pertama yaitu pada percobaan pertama yaitu didapatkan hasil 10,64, percobaan kedua 10,21 dan percobaan ketiga yaitu 9,61. Dan kecepatan linier juga terdiri dari 3 hasil. Pada percobaan pertama dihasilkan 1,60, pengulangan yang kedua yaitu 1,53 dan pengulangan yang ketiga yaitu 1,44. Untuk ralat, pada masing-masing tabel pengamatan menggunakan 2 ralat yaitu ralat waktu dan ralat periode. Pada tabel pengamatan 5.1 sendiri, ralat waktu untuk 10 putaran pertama yaitu ralat mutlak 0,007, ralat nisbi 0,1% dan ketelitian 99,9%. Untuk ralat periode yang pertama yaitu ralat mutlak didapatkan 0,0007, ralat nisbi 0,1% dan ketelitian yaitu 99,9%. Untuk ralat pada tabel pengamatan 5.2 juga dilakukan dengan 2 ralat yaitu ralat waktu dan ralat periode. Untuk ralat waktu yang pertama yaitu ralat mutlak dihasilkan 0,059 dan ralat nisbi yaitu dihasilkan 0,76% dan ketelitian yaitu 99,24%. Sedangkan untuk ralat periode pada ralat mutlak dihasilkan 0,0059, ralat nisbi 0,76% dan ketelitian yaitu 99,24%. Untuk ralat pada tabel pengamatan 5.3 yaitu ralat waktu dan ralat periode. Pada ralat waktu yaitu ralat mutlak yang dihasilkan yaitu 0,183, ralat nisbi yaitu 2,96% dan ketelitian yaitu 97,04%. Untuk ralat periode yang pertama yaitu ralat mutlak 0,0183, ralat nisbi 2,96% dan ketelitian yaitu 97,04%. Berikut ini saya lampirkan hasil pengamatan pada tabel pengamatan 5.1, tabel pengamatan 5.2, dan tabel pengamatan 5.3 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah perhitungan. Pada perhitungan tabel 5.1, untuk menentukan periode digunakan rumus T per T kecil per N, dengan T adalah waktu dan N adalah jumlah putaran. Sehingga pada tabel pengamatan titik 1 untuk nomor 1 diketahui waktu untuk 10 putaran adalah 7 detik dan N adalah 10 putaran, sehingga T sama dengan 7 per 10 dihasilkan 0,7 sekon. Dan untuk nomor 2 diketahui waktu yaitu 7 detik dan N yaitu 10 putaran, sehingga untuk menentukan periode yaitu 7 per 10 yaitu 0,7 sekon. Untuk pengulangan yang ketiga diketahui waktu untuk 10 putaran adalah
6,98 sekon dan jumlah putaran adalah 10. Jadi, untuk menentukan periode maka 6,98 per 10 sama dengan 0,698. Selanjutnya menentukan kecepatan sudut pada tabel pengamatan 5.1 dengan menggunakan rumus 2pi per T. Di sini pi adalah konstanta yang bernilai 3,14 dan diketahui T adalah periode. Jadi 2pi per T sama dengan 2 dikali 3,14 per 0,7 sama dengan 8,97 radian per sekon. Dan untuk nomor 2, dengan rumus W sama dengan 2pi per T, diketahui pi yaitu 3,14 dan T sama dengan 0,7, maka W sama dengan 2 kali 3,14 per 0,7 sama dengan 8,97 radian per sekon. Dan pada nomor 3, W sama dengan 2pi per T dengan diketahui pi sama dengan 3,14 dan T yaitu 0,698, maka didapatkan 8,99 radian per sekon. Dan untuk mencari kecepatan linier menggunakan rumus 2πr per T. Sehingga pada nomor 1 diketahui pi yaitu konstanta yang bernilai 3,14 dan R adalah jari-jari yang sebelumnya sudah dikonversi ke satuan meter. Sehingga jari-jari yang diketahui yaitu 0,3 meter. Sehingga 2 kali 3,14 dikali 0,3 per 0,7 didapatkan hasil yaitu 2,69 meter per sekon. Dan untuk nomor 2 dengan rumus yang sama dan diketahui pi sama dengan 3,14 dikali R 0,3, maka didapatkan hasil yaitu 2,69 meter per sekon. Dan untuk nomor 3 diketahui pi sama dengan 3,14 R 0,3 dan T sama dengan 0,698, maka 2 dikali 3,14 dikali 0,3 per 0,698 yaitu 2,70 meter per sekon. Pada tabel pengamatan 5.2 untuk menentukan periode digunakan rumus T besar sama dengan T per N, di mana T adalah T kecil yang menunjukkan waktu dan N adalah jumlah putaran. Sehingga pada tabel pengamatan 5.2 diketahui T adalah 7,68 dan N adalah 10, sehingga T sama dengan 7,68 per 10 sama dengan 0,768. Dan untuk nomor 2 diketahui T 7,84 dan N 10, maka T sama dengan 7,84 per 10, sehingga hasilnya yaitu 0,784 sekon. Dan pada nomor 3, T besar sama dengan T per N dan diketahui T yaitu 7,65 dan N 10, maka T sama dengan 7,65 per 10, didapatkan hasil yaitu 0,765. Dan untuk menentukan kecepatan sudut juga digunakan rumus yaitu W sama dengan 2pi per T. Sehingga yang diketahui di sini yaitu pi adalah konstanta yang bernilai 3,14 dan T bernilai 0,768, sehingga 2 dikali 3,14 per 0,768 yaitu 8,17 radian per sekon. Untuk nomor 2 juga diketahui pi sama dengan 3,14 dan T sama dengan 0,78 sekon, sehingga W sama dengan 2 dikali 3,14 per 0,784, sehingga hasilnya yaitu 8,01 radian per sekon. Dan untuk nomor 3, W sama dengan 2pi per T dengan diketahui pi yaitu 3,14 dan T periode 0,765, sehingga 2 dikali 3,14 per 0,765 yaitu 8,20 radian per sekon. Dan untuk menentukan kecepatan linier digunakan rumus yaitu pi sama dengan 2πr per T, di mana pi adalah 3,14 dan R adalah 0,3 dan T sama dengan 0,78, sehingga 2 dikali 3,14 dikali 0,3 per 0,768 adalah 2,45 meter per sekon.
Dan pada nomor 2 yaitu diketahui pi sama dengan 3,14, R 0,3 dan T 0,784. Sehingga 2 dikali 3,14 dikali 0,3 per 0,784 sama dengan 2,40 meter per sekon. Dan untuk kecepatan linier pada nomor 3 diketahui pi sama dengan 3,14, R 0,3 dan T 0,765. Sehingga 2 dikali 3,14 dikali 0,3 per 0,765 sehingga didapatkan hasil yaitu 2,46 meter per sekon. Pada tabel pengamatan 5.3 untuk menentukan periode T besar sama dengan T kecil per N. Untuk nomor 1 diketahui T yaitu 5,90 per N sama dengan 10 sehingga 5,90 per 10 sama dengan 0,59 sekon. Dan untuk nomor 2 diketahui T yaitu 6,15 dan N sama dengan 10 sehingga T besar sama dengan 6,15 per 10 sehingga didapatkan 0,615 sekon. Untuk nomor 3, T besar sama dengan T kecil per N, diketahui T kecil yaitu 6,53 sekon dan N 10. Maka 6,53 per 10 sama dengan 0,653 sekon. Dan untuk menentukan kecepatan sudut, pada tabel pengamatan 5.3 digunakan rumus W sama dengan 2pi per T, di mana pi yaitu konstanta dan T yaitu periode. Jadi diketahui di sini periodenya 0,59 sehingga 2 dikali 3,14 per 0,59 sama dengan 10,64 radian per sekon. Dan untuk nomor 2 diketahui pi 3,14 dan T yaitu 0,615 sehingga 2 dikali 3,14 per 0,615 sama dengan 10,21 radian per sekon. Dan untuk kecepatan sudut pada nomor 3 W sama dengan 2pi per T diketahui pi yaitu 3,14 dan T yaitu 0,653 sehingga 2 kali 3,14 per 0,653 sama dengan 9,61 radian per sekon. Dan untuk menentukan kecepatan linier menggunakan rumus 2πr per T, di mana pi adalah konstanta yang bernilai 3,14 dan R 15 cm yang sudah diubah ke satuan meter 0,15 meter dan T pada nomor 1 diketahui T yaitu 0,59 sehingga 2 dikali 3,14 dikali 0,15 per 0,59 sama dengan 1,60 per 1,60 meter per sekon. Dan untuk nomor 2 pi sama dengan 2πr per T diketahui pi 3,14, R 0,15 dan T yaitu 0,615 sehingga didapatkan 2 dikali 3,14 dikali 0,15 per 0,615 didapatkan hasil yaitu pi sama dengan 1,53 meter per sekon. Dan untuk nomor 3 pada kecepatan untuk menentukan kecepatan linier diketahui pi 3,14, R 0,15 dan T 0,653 sehingga 2 dikali 3,14 dikali 0,15 per 0,653 didapatkan hasil yaitu 1,44 meter per sekon. Ralat tabel 5.1. 1. Ralat waktu. Data yang digunakan adalah 6,98 dengan rata-rata didapat yaitu 6,99. Kemudian data-data tersebut dikurangkan dan didapat nilai yaitu 0,01, 0,01, min 0,01. Kemudian dijumlahkan dan didapat hasilnya yaitu 0,01. Kemudian data-data tersebut dikuadratkan dan didapat nilainya yaitu 0,0001, 0,0001, 0,0001. Kemudian data-data tersebut juga dijumlahkan dan didapat hasilnya yaitu 0,0003.
Ralat mutlak yang didapat adalah 0,007 dan ralat nisbi yang didapat adalah 0,1%. Ketelitiannya yaitu 99,9%. 2. Ralat periode. Dengan data yang digunakan adalah 0,7, 0,7, 0,698 dengan rata-rata yang didapat adalah 0,699. Kemudian data-data tersebut dikurangkan dan didapat nilainya yaitu 0,001, 0,001, min 0,001. Kemudian data-data tersebut dijumlahkan dan didapat nilainya yaitu 0,001. Kemudian data-data tersebut dikurangkan dan didapat nilainya yaitu 0,00001, 0,00001 dan 0,00001. Kemudian data-data tersebut dijumlahkan dan didapat hasilnya yaitu 0,00003. Untuk ralat mutlak yang didapat adalah 0,0007, ralat nisbi 0,1% dan ketelitian 99,9%. Ralat tabel 5.2. 1. Ralat waktu. Dengan data-data yang digunakan adalah 7,68, 7,84, 7,65. Kemudian didapatkan nilai rata-rata yaitu 7,72. Kemudian ketiga data tersebut dikurangkan dengan nilai rata-rata dan didapat yaitu min 0,04, 0,12, min 0,07 dan dijumlahkan didapat hasilnya 0,01. Data-data tersebut dikuadratkan dan didapat yaitu 0,0016, 0,0144, 0,0049 dan dijumlahkan didapat hasilnya yaitu 0,0209. Untuk ralat mutlak yang didapat adalah 0,059, ralat nisbi 0,76 dan ketelitian yaitu 99,24%. 2. Ralat periode tabel 5.2. Data yang digunakan adalah 0,768, 0,784, 0,765 dan nilai rata-rata yang didapat adalah 0,772. Kemudian data-data tersebut dikurangkan dengan nilai rata-rata menjadi min 0,004, 0,012, 0,007. Kemudian data-data tersebut dijumlahkan dan didapat nilainya yaitu 0,001. Kemudian dikuadratkan dan didapat yaitu 0,0016, 0,00014, 0,00049. Kemudian data-data tersebut dijumlahkan dan didapat nilainya yaitu 0,00209. Untuk ralat mutlak yang didapat adalah 0,0059, ralat nisbi 0,76% dan ketelitian yaitu 99,24%. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkan menuju pusat lintasan lingkaran. Contoh gerak melingkar sendiri pada kehidupan sehari-hari adalah gerak pada roda, gerak kipas angin, dan gerak jarum jam, serta komedi putar. Pada percobaan yang sudah dilakukan, diketahui bahwa formula kecepatan linier adalah 2πr per t atau W kali R, dengan P adalah konstanta yaitu 3,14 dan R adalah jari-jari. Pada percobaan yang dilakukan, kecepatan linier untuk tabel pengamatan 5.1 dengan masing-masing 3 kali pengulangan. Percobaan pertama yaitu dihasilkan 2,69 meter per sekon.
dan pada pengulangan yang kedua yaitu 2,69 meter per sekon, dan pada pengulangan yang ketiga dihasilkan yaitu 2,70 meter per sekon. Pada tabel pengamatan 5.2, kecepatan linier yang dihasilkan juga terdiri dari 3 dengan masing-masing pengulangan. Pada pengulangan yang pertama yaitu 2,45 meter per sekon. Pengulangan yang kedua yaitu 2,40 meter per sekon, serta pengulangan yang ketiga dihasilkan 2,46 meter per sekon. Untuk kecepatan linier pada tabel pengamatan 5.3 juga terdiri dari 3. Yang pertama yaitu 1,60 meter per sekon, kedua 1,53 meter per sekon, dan ketiga yaitu 1,44 meter per sekon. Untuk formula kecepatan sudut berdasarkan percobaan yang sudah dijelaskan adalah 2pi per T, dengan pi adalah konstanta nilainya 3,14 dan T adalah periode. Kecepatan sudut merupakan besaran sudut yang ditempatkan setiap satuan waktu. Kecepatan sudut tersebut juga sebagai kecepatan angular. Untuk kecepatan sudut pada tabel 5.1 dengan masing-masing pengulangan sebanyak 3 kali didapatkan, yaitu pada percobaan pertama 8,97, percobaan kedua 8,97, dan percobaan ketiga yaitu 8,99. Untuk tabel pengamatan 5.2 pada kecepatan sudut juga dihasilkan 3 hasil. Yang pertama, pada percobaan pertama didapatkan hasil yaitu 8,17, pada percobaan kedua 8,01, dan pada percobaan ketiga didapatkan hasil yaitu 8,20. Untuk tabel 5.3 kecepatan sudut yang dihasilkan terdiri dari 3. Yang pertama yaitu 10,64 radian per sekon, 2 10,21 radian per sekon, dan ketiga yaitu 9,64 radian per sekon. Yang mempengaruhi kecepatan sudut pada percobaan ini yang pertama yaitu adalah radian yang disimbolkan dengan rad, periode T besar, frekuensi Hz, dan waktu adalah T. Pada percobaan ini kami menggambarkan grafik antara kecepatan sudut dan periode. Pada percobaan ini, untuk menyatakan hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut, digambarkan grafik hubungan antara periode dengan kecepatan sudut. Berikut adalah gambar grafiknya. Berdasarkan grafik yang sudah ditampilkan, didapatkan hubungan yaitu kecepatan sudut berbanding terbalik dengan periode. Jadi, ketika nilai periodenya besar, maka nilai kecepatan sudut yang dihasilkan, dan ketika periodenya kecil, maka nilai kecepatan sudutnya besar. Sehingga, rumus untuk menghitung kecepatan sudut pada percobaan ini adalah 2pi per T. Untuk besaran yang mempengaruhi kecepatan linier adalah kecepatan sudut, jari-jari lingkaran, dan periode. Untuk menyatakan hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan linier, dibuat grafik hubungan periode dan kecepatan linier, dan grafik hubungan jari-jari dan kecepatan linier. Berikut grafiknya. Untuk grafik hubungan periode dengan kecepatan linier adalah untuk berputar satu kali putaran penuh, besar kecepatan liniernya adalah keliling lingkaran dibagi waktu. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali putaran adalah periode, sehingga rumusnya adalah 2πr per T. Kesimpulan, untuk memiliki keterampilan dalam melakukan gerak melingkar, maka dilakukan praktikum di rumah saja dengan alat dan bahan yang mudah didapat. Untuk bahan yang digunakan yaitu beban 50 gram,
beban 100 gram, dan beban 200 gram. Untuk alat yang digunakan sendiri yaitu tutup pulpen, tali, stopwatch, penggaris, dan yang terakhir yaitu penjepit kertas. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, besaran-besaran dalam gerak melingkar adalah periode, kecepatan linier, kecepatan sudut. Dan juga dalam gerak melingkar, besaran-besarannya juga terdapat frekuensi dan percepatan sentripetal. Hubungan antara besaran dalam gerak melingkar yaitu hubungan antara periode dan kecepatan sudut. Untuk hubungan antara periode dengan kecepatan sudut, di mana kecepatan sudut berbanding terbalik dengan periode. Jadi, ketika nilai periodenya besar, maka nilai kecepatan sudut yang dihasilkan kecil. Dan ketika periodenya kecil, maka nilai kecepatan sudutnya besar. Sehingga, rumus untuk menghitung kecepatan sudut pada percobaan ini adalah 2pi per T. Selanjutnya, hubungan antara periode dan kecepatan linier adalah untuk berputar satu kali putaran penuh besar, kecepatan liniernya adalah keliling lingkaran dibagi waktu. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali putaran adalah periode, sehingga rumusnya adalah 2πr per T. Hubungan antara kecepatan linier dengan jari-jari adalah berbanding lurus, di mana jari-jari adalah jarak benda dengan pusat lingkaran. Semakin dekat sebuah titik dari pusat putaran, maka akan semakin kecil kecepatan liniernya.